Kalian udah jualan di TikTok Shop tapi belum dapat orderan sama sekali, atau mungkin udah dapat orderan tapi nggak seramai toko yang lain. Mungkin kalian cara uploadnya belum bener nih. Jadi sebenarnya gimana sih cara upload yang bener biar produk yang kita jual di TikTok Shop itu dilihat banyak orang dan punya banyak pembeli? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share gimana sih caranya upload produk yang bener di TikTok Shop biar produk kita dilihat banyak orang dan bisa memikat banyak konsumen. Kita tahu sendiri ya bahwasanya sekarang ini jualan di TikTok Shop beneran lagi booming banget. Banyak banget pengguna TikTok Shop kan ya, banyak yang ngebeli dan juga banyak yang jualan di situ. Sayang banget dong kalau misalkan kita cuma jualan di satu marketplace doang, atau mungkin cuma jualan di Instagram, di Facebook, atau di WhatsApp doang. Sayang banget kalau misalkan kita nggak juga jualan di TikTok Shop. Satu hal yang harus kalian ketahui, untuk jualan di TikTok Shop itu tanpa minimal followers sama sekali ya. Jadi buat kalian punya followers berapa aja, kalian bebas banget untuk jualan di TikTok Shop ini. Dan saat kalian daftar di TikTok Shop, kalian harus verifikasi KTP. Dan jangan lupa untuk nomor rekening juga harus sama dengan nomor KTP yang kalian daftarin. Misalkan nih, kalian belum punya KTP, masih pelajar, dan saat daftar kalian mencantumkan KTP ibu. Nah, untuk nomor rekening ini juga harus punya nomor rekening ibu. Jadi intinya untuk nama di KTP dan juga nama di nomor rekening itu harus sama, harus satu orang. Buat kalian yang belum punya TikTok Shop, kalian harus daftar dulu ya. Dan kebetulan untuk cara daftarnya udah pernah aku buatin tutorialnya super lengkap banget, mulai dari cara installnya, cara daftarnya, cara kita mengisi atau verifikasi KTP-nya, cara kita mengisi alamat toko kita dan sebagainya. Semuanya udah pernah aku buatin tutorialnya super lengkap banget di video aku yang ini. Nanti untuk linknya bakal aku cantumin lengkap juga di description box aku. Jadi buat kalian yang belum punya toko, harus buka toko di TikTok Shop dulu. Silahkan cek atau lihat video yang ada di description box aku. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku bakal tunjukin sama kalian. Jadi gimana sih caranya upload produk yang bener di TikTok Shop biar produk kita bisa memikat banyak konsumen. Langsung aja kita menuju ke tutorial yang udah aku siapin berikut ini. Check it out! Oke, jadi untuk jualan di TikTok, kalian wajib punya dua aplikasi ini ya, aplikasi TikTok sama aplikasi TikTok Seller Center. Nah, langsung aja kita masuk di TikTok Seller Center. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngupload produk sama edit-edit semua produk-produk yang ingin kalian jual di TikTok Shop, kalian itu bisa ngeditnya dari sini. Sebenarnya bisa juga dari website, cuma lebih gampang itu dari sini. Nah, langsung aja nih ya, untuk upload produk atau tambahkan produk, kita cukup klik aja bagian menu tambah produk. Nah, di sini nanti bakal muncul semua yang harus kita isi nih ya. Nah, di sini yang paling atas adalah gambar produk. Perlu kalian ingat, untuk foto produk ini aku sarankan sama kalian, kalian harus upload foto produk yang jernih, menarik dan juga memikat, terutama di halaman sampul depan ya. Karena pertama kali yang kita jual itu adalah fotonya ya kan. Kalau misalkan foto yang kita jual atau foto yang kita pasang itu kayak burek atau nggak jernih atau nggak menarik sama sekali, ya udah orang bakal males buat klik gitu loh. Kalau misalkan orang udah ngeklik, udah lihat foto-fotonya bagus, ya udah mereka bakal terpikat untuk lihat deskripsi dan juga check out. Langsung aja kita bakal klik tombol plus di sini. Oh ya, satu lagi, di sini untuk upload foto produk itu maksimal 9 foto ya. Jadi kalian bisa upload sampai dengan maksimal 9 produk. Langsung aja kita upload, kita klik menu plusnya. Misalkan di sini aku mau jual kemeja linen nih ya. Aku klik aja yang ini seperti ini. Oke, putih sama yang hitam. Sampai sampelnya seperti ini, kemudian kita pilih menu berikutnya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, teman-teman, di sini untuk masalah foto sampul itu bisa banget kalian gonta-ganti ya. Misalkan kalian pengen foto sampulnya yang ini nih, boleh banget. Atau mungkin pengen yang ini, tinggal kalian tekan dan juga geser-geser aja. Tapi di sini untuk foto sampul, aku tuh mau pakai ini yang paling depan karena aku merasa foto sampul yang ini tuh yang jauh lebih bagus gitu loh, lebih jelas, lebih details dan saat dipakai juga ada. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya yaitu nama produk. Nah, untuk bagian nama produk ini, kalian harus membelikan nama produk atau judul produk itu yang jelas teman-teman ya. Beda sama jualan di Shopee. Kalau jualan di Shopee itu biasanya kita full ya. Jadi dulu banget aku tuh selalu nyuruh sama kalian kalau misalkan ngasih nama produk yang full ya, biar bisa mengandung banyak kata kunci dan sebagainya gitu kan ya. Sebenarnya sah-sah aja. Cuman sebenarnya jualan di TikTok sama di Shopee itu agak cukup berbeda ya. Kalau jualan di TikTok, orang-orang itu lebih suka ngelihat kalau misalkan judul produknya mereka tuh kayak singkat padat jelas, nggak singkat-singkat amat tapi kayak jelas gitu loh. Misalkan ini kemeja linen, ya udah tulis aja kemeja linen Korean style atau kemeja linen formal.
kemeja linen formal Korean style. Seperti ini ya. Jadi ini bener-bener, oh ya, kemeja linen. Jadi sesuai sama apa yang dicari sama konsumen. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngasih kata kunci, ya udah kalian kasih aja. Ada kata kunci di bawahnya, tinggal kalian klik aja seperti ini, katun. Nah, seperti ini. Pokoknya bebas banget sama kalian, terserah sama kalian mau kasih judul produk seperti apa. Yang penting judul produknya harus menyangkut tentang produk tersebut, bener-bener produk itu gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah deskripsi produk. Nah, di bagian deskripsi produk ini juga sama ya. Di sini pastikan kalian memberikan deskripsi produknya tuh memuat semua tentang produk yang kalian jual, mulai dari semua ya, size-nya, bahannya apa, kualitas kainnya, warnanya, jahitannya, atau mungkin syarat dan ketentuan ordernya, syarat dan ketentuan returnya. Silahkan kalian masukkan di sini agar orang yang membaca itu mereka tahu, oh syaratnya kayak gini ya, itu jelas banget. Oke, di sini aku udah punya untuk deskripsi produknya, jadi aku tempel aja. Nah, di sini seperti ini contohnya ya. Jadi bahan linen, detail ukuran baju. Nah, di sini kalian tulis secara jelas, jangan cuma LD-nya doang, tapi panjang baju enggak, sayang. Jadi silakan kalian tulis benar-benar sejelas mungkin, karena konsumen-konsumen di TikTok mereka tuh bakal lebih suka kalau misalkan mereka melihat detailnya tuh jelas gitu loh. Kadang ada beberapa orang yang LD-nya tuh ternyata 120, tapi kan mereka pengen panjang bajunya tuh enggak terlalu panjang-panjang amat gitu kan ya. Akhirnya karena di sini enggak ada keterangan panjang bajunya, mereka beralih tuh ke toko lain atau mungkin beralih ke produk lain karena di sini deskripsi produk kalian nggak jelas, dan kadang beberapa orang yang beli di TikTok itu kayak males buat ngechat gitu loh. Nah, di sini untuk LD-nya 120 cm, panjang baju 65. Di sini jelas banget ya, lingkar ketiak, panjang lengan jatuhnya berapa. Di sini ada ukuran all size fit to XL, jadi satu ukuran. Nah, di sini juga sudah aku kasih komplain atau retur syaratnya tuh apa aja. Jadi aku suruh menyertakan video unboxing untuk komplain, kemudian chat admin terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi di sini udah pokoknya banyak banget gitu teman-teman ya. Silahkan kalian masukkan aja semua yang pengen kalian sampaikan tentang produk ini dan juga tentang toko kalian. Kita lanjut scroll ke bawah. Di bawahnya ini ada bagian kategori. Nah, di bagian kategori biasanya sudah otomatis dikasih sama pihak TikTok ya. Di sini punya aku adalah blus dan kemeja. Kalian juga bisa ganti di sini kalau misalkan kalian merasa untuk bagian kategorinya nggak sesuai. Tapi karena ini udah sesuai, aku oke saja. Biasanya sih dari TikTok rekomendasinya sesuai ya. Kemudian untuk atribut produknya di sini kita klik saja. Untuk yang paling atas mereknya silahkan kalian isi. Kalau kalian memang menjual produk-produk bermerek, silahkan kalian isi sesuai dengan merek yang kalian jual. Kalau di sini misalkan nih kita cari merek Elzata nggak ada, ya udah kita tambah merek aja. Kalian tulis di sini Elzata seperti ini ya. Nanti kalian tambahkan. Tapi karena di sini produk yang aku jual itu nggak ada mereknya, ya udah aku centang aja tidak ada merek kayak gini ya. Kemudian aku pilih menu simpan. Next kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada menu video. Nah, di sini teman-teman ya, untuk yang bagian video ini aku sarankan sama kalian mending dikasih aja kalau misalkan kalian memang punya video produknya. Jadi ini kayak membuat konsumen jauh lebih percaya sama produk yang kalian jual gitu loh ya, daripada mereka melihat fotonya doang. Biasanya orang akan jauh lebih percaya kalau melihat video produknya. Jadi mereka tahu real produknya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kalian punya, lebih baik dimasukkan saja. Ini bakal jauh lebih bagus banget. Nah, di sini di bagian ukuran nih ya, kalian di bagian ukuran itu bisa milih salah satu, pilih gunakan alat tabel ukuran atau unggah gambar. Kalau misalkan kalian punya gambarnya nih ya, silakan kalian unggah aja. Jadi untuk ukurannya tuh berupa gambar. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa menggunakan alat tabel ukuran. Misalkan nih aku pilih aja di sini, kalian mau tambahkan L, XL, M dan sebagainya bisa banget. Tapi karena di sini punya aku tadi all size, aku pilih aja nih tambah tabel ukuran di sini. Di sini aku pilih aja, aku kasih di sini all size fit to XL seperti ini. Kemudian di sini aku pilih seperti ini saja, satu ukuran, panjang, simpan. Oke, untuk satu ukuran panjangnya kita pilih misalkan di sini 55 cm. Kita pilih simpan. Nah, di sini langsung aja kita pilih menu simpan. Kemudian kita pilih mengerti. Next, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat nih ya. Nah, di sini kita punya nih tuh all size fit to XL. Jadi di sini udah otomatis tersimpan seperti ini nih ya. Nah, seperti ini kita scroll lagi ke bawah untuk bagian pilih jenis variasi. Kalian kalau misalkan produknya ada beberapa variasi, lebih baik masukkan saja ya. Jadi kalau misalkan kalian punya beberapa variasi nih, kita klik aja beberapa variasi. Kita masukkan nih ya warna. Di sini tadi aku punya warna ada hitam,
Oke, aku masukkan, simpan. Kemudian aku tambahkan lagi. Tadi sempat ada warnanya Milo. Kemudian kita oke, simpan lagi. Terus ada warna tadi terakota ya. Seperti ini. Kita pilih menu simpan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kan juga bisa menambahkan gambar. Jadi kalau misalkan kalian pengen nambahin gambar di setiap variasinya, ini tuh juga bisa banget nih teman-teman ya. Pokoknya terserah banget, bebas sama kalian. Lebih baik sih memang ditambahkan aja gambarnya. Aku tambahin dulu gambarnya. Nah, di sini untuk gambar dari setiap warna udah aku tambahin ya. Ada warna terakota, ada hitam, ada putih. Di sini udah aku tambahin. Kalau misalkan sudah, kita pilih atur harga dan stok. Nah, di sini kalian tuh kalau misalkan harganya berbeda-beda, bisa kalian isi satu-satu. Tapi kalau misalkan harganya semuanya sama, bisa kalian klik edit sekaligus di bawah ini. Silahkan kalian masukkan harga satuannya. Misal di sini aku jual 39.000, stoknya itu ada 1000 pieces ya, seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita pilih selesai. Jadi semuanya terupdate secara otomatis, masing-masing ada 1000 pieces stok dan harganya 39.000. Kita pilih menu simpan. Nah, next kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada berat paket. Ini wajib banget kalian isi ya. Jadi berat paketnya tuh berapa? Nah, untuk yang ini teman-teman ya, jangan sampai kalian tuh nulisnya keberatan gitu ya. Jadi misalkan nih cuma baju doang, tapi kalian nulisnya kayak sekilo gitu kan ya, kan sayang banget. Jadi orang kalau misalkan mau beli 2, mau beli 3, otomatis ongkirnya kemahalan dong. Jadi sesuaikan bener-bener sama dengan produk yang kalian jual gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak punya timbangan, ya udah kalian kira-kira aja, kira-kira sekilo muat berapa sih gitu ya. Kalau baju ini tuh sekilo muat 5, jadi per bajunya kira-kira 200 gram. Kenapa seperti ini aku bikin? Biar orang tuh bisa belanja banyak sekalian. Jadi kalau misalkan mereka belinya 5, mereka cukup bayar ongkos kirimnya 1 kilo doang. Jadi ini akan membuat konsumen ngebeli banyak produk di toko kita. Karena pernah kejadian aku tuh beli bajunya bagus gitu kan ya, dan kelihatannya sih ya biasa aja bajunya, emang kemeja doang gitu kan ya. Ternyata pas aku check out 2, aku suruh bayar ongkos kirim 2 kilo gitu kan ya, kan sayang banget. Jadinya aku males deh beli di toko itu. Nah, seperti itu nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita naruh ongkos kirimnya ini kegedean, atau kita naruh beratnya ini benar-benar keberatannya, jadi sesuaikan aja. Nah, untuk masalah dimensi produknya ini tuh opsional, jadi kalian bisa nulis bisa enggak, ini tuh enggak ngefek dan enggak masalah. Dan di yang paling bawah ada menu bayar di tempat atau COD. Aku saranin sama kalian ini mending diaktifin aja. Nah, seperti ini nih ya, di biru aja. Kenapa? Biar konsumen tuh bisa bayar pakai metode COD atau bayar di tempat. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, di setiap marketplace semuanya deh ya, bahkan di TikTok Shop itu orang lebih suka kalau belanjanya itu bayar di tempat atau COD. Karena nggak semua orang itu rumahnya dekat dengan ATM ya, nggak semua orang itu dekat dengan Alfamart dan Indomaret, dan nggak semua orang itu percaya saat mereka belanja online. Kadang-kadang mereka tuh kayak percayanya ya udah barangnya biar datang dulu, baru deh mereka bayar sama kurir, seperti itu. Jadi ini aktifin aja bayar di tempat seperti ini. Kalau semuanya sudah oke, kita langsung aja pilih menu terbitkan. Next, kemudian cara yang selanjutnya biar produk kita bisa dilihat oleh banyak orang. Sekarang kita buka aja dulu TikTok kita ya. Jadi bagian menu shop di sini. Nah, jadi produk-produk yang kita jual itu biasa akan muncul di sini saat orang-orang tuh pada nyari nih teman-teman ya. Jadi kita bisa cek nih ya. Misalkan kita pengen ngeklik baju kemeja linen seperti ini nih ya. Kita lihat yang paling atas tuh yang muncul sebenarnya yang apa sih? Nah, kita bisa lihat ini produk-produk yang muncul, dan ini nih teman-teman ya, ini saran banget buat kalian. Aku saran sama kalian, lebih baik kalian kalau misalkan jual di TikTok Shop itu jangan lupa untuk live nih ya, walaupun cuma sebentar itu lebih baik live. Kalau misalkan kalian nggak pede buat live, kalian bisa bekerja sama dengan influencer atau TikTokers. Karena biaya live di TikTok itu nggak terlalu mahal kok ya. Jadi untuk live-nya sendiri gratis, dan kalau misalkan kalian kayak nyewa TikTokers itu aku cek dia tuh nggak terlalu mahal gitu. Bahkan ada beberapa TikTokers itu yang menyediakan jasa live itu gratis. Yang penting mereka bisa dibayar sama affiliate program gitu loh. Jadi mereka para TikTokers tuh kayak apa ya, semacam ya udah yang penting mereka bisa dapat komisi dari TikTok affiliate gitu kan ya. Atau kalian bisa bekerja sama TikTokers yang mungkin baru-baru awal-awal mulai gitu kan ya. Kalian kirimin sampel produknya gratis, tapi yang penting mereka live sejam 2 jam kayak gitu. Ini benar-benar bisa meningkatkan performa jualan kalian. Nah, kalian bisa lihat nih ya, banyak banget orang yang live, dan memang untuk menarik perhatian pembeli tuh kalau di TikTok dia keunggulannya tuh ada di live nih teman-teman ya. Banyak banget yang pada live sampai berjam-jam, bahkan kayak sehari itu sampai 5 jam demi untuk mendapatkan konsumen gitu loh ya. Banyak banget yang seperti itu, dan ternyata memang manjur banget
penjualannya nggak kaleng-kaleng, nggak cuma 10-20 biji, tapi bisa sampai ratusan bahkan ribuan gitu loh ya. Banyak banget yang pada live di TikTok tuh, kalian bisa lihat nih ya, banyak banget yang pada live di TikTok. Nah, kalau misalkan selanjutnya nih ya, kalian pengen lebih mendongkrak lagi, kalian tuh harus rajin-rajin bikin konten nih teman-teman ya. Jadi bikin konten-konten video pendek untuk memikat konsumen kalian. Kalau misalkan kalian sekali lagi nggak pede untuk bikin konten pendek, kan juga bisa bekerja sama sama influencer. Kalau kalian kerasa influencer bayarannya masih mahal nih, ya udah kerja sama aja sama tiktokers yang mungkin followersnya belum terlalu banyak, tapi kayak dia itu punya apa ya, punya passion di situ gitu kan ya. Kalian kirimin sampel produknya gratis, suruh mereka untuk membuat video pendek, dan itu bisa kalian pakai juga untuk bahan konten. Kalian upload di media sosial kalian kalau kalian nggak pede buat menampilkan wajah kalian. Nah, kita bisa lihat-lihat nih teman-teman ya, rata-rata yang masuk di teratas di bagian TikTok Shop itu rata-rata adalah orang-orang yang live nih. Kita bisa lihat nih ya, ini orang-orang yang live. Dan rata-rata kita bisa lihat juga tuh live nih kan ya, di bawahnya tuh kebanyakan yang live seperti ini. Biasanya yang bakal direkomendasikan sama pihak TikTok itu juga produk-produk yang super rekomen gitu loh. Jadi hampir-hampir sama untuk masalah algoritmanya. Cuma bedanya di sini kalau si TikTok ini tuh dia kayak nggak memandang followers dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten video pendek di TikTok, misalkan followers kalian cuma sedikit aja ya, baru buka toko followersnya cuma 5, tapi kalau konten kalian memang bagus, menarik, dan ternyata banyak yang banyak yang melihat, itu bakalan FYP. Dan kalau misalkan udah FYP, pasti bakal banyak yang klik keranjang kuning dan juga check out produk yang kalian jual. Jadi nggak masalah sih menurut aku, kalian iseng-iseng berhadiah aja ya, walaupun followersnya dikit, ya udah bikin konten semenarik mungkin biar biar video kalian tuh bisa FYP. Itu tadi kalau misalkan kalian nggak pede menampilkan wajah kalian, ya udah minta bantuan aja sama tiktokers gitu kan ya, bikin konten yang super menarik, kalian upload, siapa tahu nanti bisa FYP dan produk kalian bisa cepat laris gitu. Satu lagi tips dari aku, kalau misalkan kalian pengen lebih laris lagi jualannya, harusnya kalian ngejual produk-produk yang best seller atau produk-produk yang beneran diincar sama konsumen-konsumen saat ini. Dan sekarang ini yang masuk dalam kategori produk best seller itu adalah produk-produk import nih teman-teman ya, atau produk import dari Cina. Nah, untuk yang ini nih ya, kalau misalkan kalian belum tahu di mana sih suppliernya, aku saranin sama kalian mending ngambilnya dari Jakmall ya, karena aku udah cek dan recheck, di Jakmall itu harganya super murah-murah banget, barangnya juga super best seller. Tapi sayangnya kalau misalkan kita ngambil barang dari situ, itu lumayan banget, biaya pendaftarannya sekitar 350 ribuan gitu ya, dan nggak bisa COD, upload produknya juga satu persatu. Kalau misalkan kalian keberatan dengan semuanya itu, nggak bisa COD, uploadnya satu persatu, bayarnya juga lumayan 350 ribu, aku saranin sama kalian buat pakai just tipnya rumahdropship.com. Jadi ngambilnya dari Jakmall, terus nanti untuk jasa titipnya itu pakai rumahdropship.com. Nah, sebenarnya apa aja sih keuntungannya kalau misalkan kita pakai just tipnya rumahdropship.com? Oke, biar ngebantu kalian nih teman-teman ya, aku udah rangkum semuanya. Untuk keuntungan yang pertama nih, biaya dia tuh jauh lebih murah banget ya. Jadi untuk just tipnya dia tuh emang jauh lebih murah daripada kita menggunakan gudang pribadi ataupun sewa. Karena di sini kita nggak perlu mengeluarkan biaya kirim ke gudangnya. Terus yang kedua, dia ini si rumahdropship.com udah berpengalaman banget. Jadi dia udah berpengalaman di semua marketplace lebih dari 4 tahun. Jadi udah tahu seluk-beluknya si marketplace sendiri. Terus di sini dia juga berani buyback ya. Jadi kalau misalkan transaksi kalian gagal, uangnya tuh bisa kembali. Yang keempat, produknya tuh super lengkap banget, jadi tersedia ribuan produk yang siap buat kalian pasarin. Jadi kalian nggak usah bingung lagi enaknya mau jualan apa ya. Terus modalnya juga super kecil banget, jadi kalian harus mengeluarin modal besar untuk stok barang karena bisa dropship. Terus selanjutnya tuh tanpa ribet packing, jadi untuk packing, pengiriman dan sebagainya itu mereka yang urus, dan kalian tinggal promosi aja atau suka-suka kalian deh mau seperti apa, sharing atau kayak gimana gitu teman-teman ya. Pokoknya untuk masalah packing itu mereka yang urus. Dan selain itu di sini tuh database-nya tuh lengkap banget, ada database ribuan produk yang mana ini tuh dalam bentuk Excel. Jadi kalian nggak perlu nguploadin satu persatu di marketplace nih. Misalkan kalian jualan di Shopee atau jualan di Tokopedia dan sebagainya, kalian bisa nguploadin langsung massal atau langsung semuanya terupload secara otomatis. Kemudian di sini tuh semua nomor resi juga bisa banget. Nah, ini cocok banget buat kalian jualan di marketplace nih ya, karena kalau misalkan kalian mau pakai resi secara manual bisa, mau pakai resi otomatis atau cashless itu juga bisa banget. Dan lebih kerennya lagi, di sini tuh bisa COD atau cash on delivery. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan fitur COD di toko kalian tuh bisa banget, bebas banget. Yang mana kita tahu sendiri ya, fitur COD tuh beneran bisa meningkatkan performa jualan kita hingga berkali-kali lipat. Nah, untuk linknya juga bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku untuk linknya rumahdropship.com. Silahkan nanti kalian langsung klik aja dari situ. Dan itu tadi share dari aku nih teman-teman ya, gimana caranya kita ngupload produk yang bener di TikTok Shop terbaru 2023. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update tentang bisnis online yang lainnya dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.